Hai semuanya, kembali lagi di vlog aku dan bagaimana kabarnya teman-teman online semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan aku hari ini hadir lagi untuk membuat resep masakan apa, yaitu resep masakan sambal hijau ya teman-teman. Dan bagaimana prosesnya teman-teman sambal hijau aku ala aku, dan teman-teman bisa mengikuti vlog aku dari awal sampai akhir ya, biar nggak gagal paham resep aku itu seperti apa ya, yang dijamin pasti mantul teman-teman. Dan ikuti vlog aku terus ya teman-teman. Nah ini aku mulai aja untuk pisahin gagang cabenya dengan cabai hijaunya ya teman-teman. Dan untuk ini aku lakukan ini ada 1 kilo atau setengah kilo cabai rawit keriting atau cabai besar keriting ya. Ini cabenya lumayan pedas sekali ya. Ini kalau di sini dikatakan cabai bukit ya. Ini memang benar-benar walaupun cabai besar tapi udah pedas sekali ya teman-teman. Nah ini sambil melitil-melitil seperti ini sampai selesai, aku mau sisipin untuk bercerita ya tentang perkontenan. Nah teman-teman, ada nggak yang kayak aku ya? Aku tuh kadang-kadang males sekali untuk ngambil video. Ini aku mau awal-awal konten mau video silent ya, tetapi aku luar biasa berat untuk menulis-nulis juga cukup capek ya, lebih lama lagi ya. Nah langsung aja karena malas, aku langsung dubbing suaranya atau isi suaranya ketika sambil bekerja ya teman-teman. Tapi kadang-kadang ini juga aku sangat lakukan ini, kadang-kadang ada malas-malasannya atau bisa disebut kayak ada angin-anginan ya teman-teman. Nah karena ini aku juga lagi males banget, makanya aku daripada nggak ada stok video kemarin, aku rencana mau dubbing aja. Ini aku ambil video ini video silent aja ya, atau kemarin aku nggak sambil berbicara ya, tetapi aku diem dan rencana aku mau dubbing. Nah ini adalah aku sekarang udah dubbing ya, lagi kekerjakan. Ini juga udah video udah lama tapi aku males ngeditnya ya. Ngeditnya kalau dubbing juga lebih lumayan lama ya. Untuk ngedit misalnya setengah jam video atau 1 jam juga bisa dibutuhkan waktu sampai 2 jam karena lagi nggak mood ya. Kalau lagi mood ya sebentar aja teman-teman. Nah ini sambil cerita ngomong-ngomong, pisahin gagang cabenya dengan cabenya udah selesai aja teman-teman. Nah ini aku cuci-cuci aja supaya bersih ya. Nah ini aku cuci-cuci sampai bersih. Nah setelah selesai saya pisah-pisahin dengan gagang cabenya dan cabenya, aku cuci juga, lalu aku mau rebus-rebus cabenya ya. Nah ini aku taruh wajannya, jangan salfok ada wajanku ya teman-teman, karena wajanku ini wajan legendaris, udah lama banget ya dari aku punya rumah di sini sampai sekarang ini udah berapa tahun ya. Kira-kira wajannya udah ada 14-an tahun lebih ya, atau aku kerja pertama di sini ini udah punya wajan ini ya. Jadi wajan kisah-kisah aku perjuanganku ya teman-teman. Nah ini aku sambil ngebus-ngebus aja, akhirnya juga ya udah mendidih ya. Lalu aku kasih baking soda supaya warna cabenya hijau ya, dan juga kasih garam sedikit ya teman-teman. Karena airnya sudah mendidih, aku masukkan cabenya teman-teman. Ini enggak aku potong-potong ya, karena kalau dipotong-potong kayaknya agak apa ya, lebih susah ya. Bagus potong-potong ketika cabenya udah matang ya teman-teman. Nah ini aku rebus-rebus aja teman-teman. Ini warnanya hijau sekali ya, apalagi aku kasih baking soda sedikit ya supaya warnanya hijau nanti sambalnya. Nah ini ikuti aja ya teman-teman, aku merebus cabenya.
Nah ini untuk bumbu-bumbu simple aja ya, untuk bumbu cabai sambalnya ya, ada bawang putih, ada bawang merah, aku kasih sedikit kemiri juga ya teman-teman supaya tambah mantul. Nah ini untuk bawang merah bawang putihnya aku juga rebus bersamaan dengan cabenya ya teman-teman. Nah ini cabenya udah aku aduk-aduk dan lama-lama matang juga ya teman-teman, nggak butuh waktu lama, ini seperempat jam juga udah matang ya karena aku kasih baking soda. Nah ini warnanya tetap hijau ya kalau dikasih baking soda ya, dan garam sedikit. Nah ini cabenya udah matang aja. Nah ini aku mau angkat-angkat ya di tempat atau aku saring dulu ya supaya airnya menetes dulu. Aku nanti mau kasih manual aja untuk diulek-ulek aja pakai cobek ya supaya enak. Nah ini aku tadi lupa nggak sebutkan, aku juga rebus jengkol ya untuk masukkan atau untuk campuran sedikit ya supaya rasanya sambal hijaunya mantul. Nah ini udah selesai aja aku rebus-rebusnya ya teman-teman. Nah ini aku saring-saring. Nah ini ya udah aku wadain aja di tempat-tempat cabenya ya. Nah nih aku udah tiriskan. Nah setelah cabai aku tiriskan, ini aku bumbunya mau ulek-ulek dulu dicobek ya teman-teman. Ada bawang putih, ada bawang merah, sedikit kemiri. Aku ulek-ulek aja di sini ya. Aku tambahi garam, aku tambahi penyedap rasa. Nah, penyedap rasanya nanti aja ya teman-teman. Ini ulek-ulek bumbunya aja, ikuti terus ya teman-teman. Karena bumbu-bumbunya atau bawang merah dan putihnya udah aku ulek-ulek dan lembut, ini aku giliran menggiling cabenya. Wadah piringnya ya, dan ini semuanya aku masukin, aku kumpulin jadi satu ya teman-teman.
Nah ini semuanya ya, ini penampakannya ya, ini cabenya aku masukkan piring, terus bumbu-bumbu ada cabai bawang merah dan bawang putih yang udah aku giling juga aku masukkan ke piring ya. Dan ini ada terinya, aku ini bumbunya lagi ya, ada daun jeruk, ada daun serai, ada jengkol nih ya, cabenya udah penampakan di sini semuanya ya. Dan akan kata teri saya kasih juga bumbu yang lain, yaitu ada penyedap rasanya, dan tadi udah dikasih juga garamnya ya teman-teman. Dan jangan lupa dikasih juga nanti gulanya ya teman-teman. Ini penampakan semua bahan-bahannya untuk membuat sambal hijaunya ya teman-teman. Nah karena sudah selesai ngulek-nguleknya dan udah saya jadikan satu, ini aku mau hidupin kompornya dulu ya teman-teman. Dan ini aku letakkan wajannya, dan aku kasih minyaknya ini udah ada kebetulan ya, sisa dari untuk penggoreng bahan yang lain ya. Jadi ini aku masukkan dan aku lagi nunggu sampai panas lagi ya minyaknya ya. Nah ini minyaknya udah panas aja, dan aku mau masukkan ikan terinya dulu, aku goreng ya supaya matang duluan ya teman-teman, enggak jadi crispy gitu ya. Tetapi karena udah aku nanti masukkan ke cabenya atau cabai giringnya atau sambalnya, pasti juga akan lembab lagi ya, sehingga nggak kriuk lagi ya teman-teman. Dan ini ikuti terus ya, aku goreng terinya dan goreng yang lain ya, oseng-oseng bumbu yang lain juga ya teman-teman. Nah nanti terakhir aku mau masukkan cabenya serta gula serta penyedap rasanya teman-teman. Dan ini karena semua bumbu sudah harum juga untuk oseng-osengnya atau untuk gorengnya ya teman-teman. Dan aku ini akan masukkan juga cabenya ya, semua aku masukkan ya. Yang terakhir ini adalah daun jeruk dan serainya ya, aku masukin ya teman-teman. Dan ini terinya aku campurin ya, tadi aku bisa terlebih dahulu ya setelah digoreng. Dan ini aku campur-campur aja, dan terus aku aduk terus ya sampai tanak atau sampai matang bener ya, supaya tidak mudah basi ya. Dan sambalnya ini awet teman-teman, makanya banyak aku buat sambalnya, karena sambalnya ini juga awet ya. Dan untuk salah satu pengawetannya adalah minyak ya. Minyak ini adalah minyak ini bisa untuk sebagai pengawet makanan ya teman-teman. Nah ini nanti rasanya juga sudah pedas ya, mantul ya teman-teman. Nah tadi aku nggak kesut untuk masukin cabai rawitnya sedikit ya, supaya agak pedasnya mantap ya teman-teman. Dari tadi ternyata ada yang kelupaan ya teman-teman. Ini ternyata aku mau campurin tomat hijaunya ya, supaya agak mantap lagi ya teman-teman. Tetapi aku tadi kelupaan, dan ini aku tadi udah potong-potong lagi ya, dan aku oseng lagi pakai minyak supaya lunak ya teman-teman. Nah baru aku nanti mau campurin ke cabenya yang udah mau matang aja ya teman-teman. Nah
Nah ini ternyata cabenya udah matang aja dan udah tanak ya, dan aku mau sisihkan atau masukkan ke mangkokku ya untuk simpan ya. Dan ini nanti atasnya nanti setelah ini ini nggak panas lagi, aku mau taruh di toples Tupperware ya, supaya tertutup rapat ya, sehingga untuk bisa lebih awet lagi ya sambalnya teman-teman, karena ini aku sengaja nyambal banyak ya teman-teman. Nah ini aku tunjukin cabenya yang sudah masuk ke mangkok ya, ini dijamin rasanya pedas dan mantul ya, gurih-gurih gitu ya teman-teman. Nah ini sudah lezat sekali teman-teman. Baik teman-teman, karena video aku udah terlalu panjang, aku mau closing aja, mau pamit undur diri kepada teman-teman semuanya ya, yang udah mengikuti vlog aku dari awal sampai akhir. Tapi sebelum pamit undur diri, aku mau tunjukin masakan aku yang terakhir. Nah, hari ini aku masak cabai hijau aja ya teman-teman, dengan bumbu simple, tetapi dijamin rasanya mantul sekali. Dan terima kasih sekali untuk semuanya, dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, serta di share ya, dan di komen untuk perkembangan video aku. Dan terima kasih untuk semuanya, dan salam sehat dan bahagia, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye!